Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nur Hasan dan teman-teman yang kami cintai, Kami akan mempersembahkan video kami Tentang keanekaragaman hayati. Happy watching! Halo teman-teman, nama saya Adika Sawa. Saya di sini akan menjelaskan tentang bunga bougainville. Bougainville nama ilmiahnya Bougainvillea, terutama D. glabra, merupakan tanaman hias populer. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bagian bunga, walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang. Pada waktu tanaman ini berbunga, tanaman ini mempunyai kebiasaan merontokkan beberapa daunnya. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Seludang bunga atau spata merupakan daun pelindung yang seringkali berukuran besar yang menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu bermekar. Seludang bunga dapat dijumpai pada struktur generatif bunga tumbuhan anggota suku Arenarenan atau Arecaceae dan suku Kalas-kalasan atau Araceae. Seludang bunga sebenarnya merupakan suatu bentuk khusus dari daun pelindung atau braktea. Walaupun tanaman ini berukuran kecil dan berbentuk corong, namun memiliki banyak manfaat, seperti saja untuk hiasan rambut, campuran bunga untuk upacara siraman, dan sebagai kegunaan di upacara pemakaman bagi bangsa Cina dan India. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Wina. Nama saya Dinda. Kami akan menjelaskan tentang jeruk nipis yang bernama lain Citrus aurantifolia. Tanaman jeruk nipis merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami maupun dibudidayakan. Daerah penyebaran jeruk nipis sangatlah luas, sebab di Indonesia jeruk nipis bisa tumbuh di semua tipe tanah, tetapi akan lebih optimum jika ditanam pada daerah yang banyak mengandung air dan bertanah gembur. Ciri-ciri jeruk nipis memiliki bentuk bulat atau lonjong, agak runcing di bagian pucuk buah, berwarna hijau dan juga kekuningan, memiliki kulit agak tebal dan sulit dibuka secara langsung, memiliki daging tebal, dan tidak memiliki serabut di bagian dalamnya. Bijinya berbentuk bulat lonjong dan memiliki rasa asam atau tidak manis. Manfaat dari jeruk nipis itu membantu penyembuhan penyakit pencernaan, MAH, dan juga asam urat. Selain dari ketiga manfaat tersebut, jeruk nipis juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kemampuan penglihatan. Sekian dari kami, terima kasih.
Hai, kembali lagi dengan saya Elva Dita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cincau hijau atau Silea barbata. Cincau sebenarnya berasal dari bahasa Hokkien, yaitu xiancou. Di bahasa asalnya, cincau adalah nama tumbuhannya sendiri. Dalam bahasa Latinnya disebut Mesona spp. Dihasilkan oleh tumbuhan dari famili Menispermaceae dengan genus Silea, yaitu Silea barbara Myers. Ciri khasnya, batangnya tumbuh menjalar dan dapat terambatkan ke pohon atau pagar. Tinggi tanaman ini sekitar 5-16 meter. Batangnya bulat dan berdiameter sekitar 1 cm. Daun cincau memiliki bentuk mirip dengan perisai. Pada bagian tepi daun ada yang berbentuk rata, bergigi, maupun berombak. Pada bagian bawah daun terdapat bulu-bulu halus. Bunga pada tanaman cincau ini tumbuh di antara ketiak daunnya. Manfaat daun cincau ini diantaranya yang pertama adalah antiinflamasi. Daun cincau mengandung zat klorofil yang cukup besar. Zat ini mampu meredakan peradangan yang diakibatkan oleh kuman dan bakteri dalam tubuh. Yang kedua adalah penurun demam. Daun cincau mengandung saponin dan antioksidan yang dapat menurunkan demam. Yang ketiga adalah obat diabetes mellitus. Daun cincau mengandung senyawa bisbenzylsulfonolin dan klorofil yang dapat bermanfaat untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. Yang keempat sebagai obat radang lambung. Daun cincau ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat bermanfaat untuk mengatasi radang pada lambung. Radang lambung biasanya diakibatkan oleh kelainan pada asam lambung. Yang kelima adalah untuk menurunkan hipertensi. Pada daun cincau ini terdapat kandungan senyawa S-stetandrin yang memiliki khasiat untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah akan mengalir lebih lancar. Jika sistem peredaran darahnya lancar, maka tekanan darah yang semulanya tinggi akan kembali menjadi normal kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, kembali dengan saya Kak Fadila. Saya Imelda Anita. Saya ingin menjelaskan materi tentang lidah mertua. Sansevieria atau lidah mertua adalah materi tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing. Sansevieria dikenal dengan sebutan tanaman lidah mertua karena bentuknya yang sangat tajam. Sansevieria tak hanya sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Dibanding tumbuhan lain, Sansevieria memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun seperti karbon dioksida, benzen, formaldehyde, dan trislorutilen. Sansevieria dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas dengan ukuran 50-75 cm dan jenis berdaun pendek melingkar dalam bentuk roset dengan panjang 8 cm dan lebar 3-6 cm. Kelompok panjang memiliki daun runcing seperti mata pedang. Karena ini ada yang menyebut Sansevieria sebagai tanaman pedang-pedangan. Tumbuhan ini berdaun tebal, memiliki kandungan air sukulen sehingga tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah, Sansevieria bisa tumbuh subur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Gita. Saya Mina. Di sini kami akan menjelaskan tentang tanaman Euphorbia. Asal-usulnya, Euphorbia milli merupakan salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Spesies yang asli diberi nama M. milli varietas candens atau S. candens. Tumbuhan ini diduga berasal dari Timur Tengah sejak zaman purba dan dikaitkan dengan mahkota duri yang dikenakan pada Yesus Kristus. Jenis dan penyebarannya, Euphorbia milli dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tetapi M. milli lebih menyukai temperatur panas dan pencahayaan penuh sehingga kurang berkembang jika ditanam di negara subtropis. Ciri-cirinya, tanaman dari famili Euphorbiaceae memiliki batang yang berduri. Jaringan silemnya mengeluarkan eksudat putih yang disebut daun beta susu atau milky sap. Daun emili berbentuk oval dengan ukuran bervariasi menurut hibrida dan kultivar. Bunganya kecil berwarna kuning dengan ciatia berwarna-warni sebagai hasil dari hibridasi. Manfaatnya, Euphorbia milli selain
diberikan sebagai tanaman hias, juga berkhasiat sebagai obat. Obat yang dibuat dari emili diantaranya 1. Pendarahan rahim, hepatitis, luka bakar, bisul, dan lain-lain. 2. Di Meksiko, tumbuhan dari genus Euphorbia digunakan sebagai bahan pembuat lilin, pelumas, dan kertas waterproofing. Sekian dari kami. Terima kasih. Hai teman-teman, bersama saya Adika Salwa. Saya di sini akan menjelaskan tentang kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut Odontostudinata atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Kura-kura mampu menyembunyikan kepala, kaki, dan ekornya ke dalam tempurungnya sebagai bentuk menyelamatkan diri. Kura-kura purba hidup dan berkembang kurang lebih sejaman dengan dinosaurus. Archelon misalnya merupakan kura-kura raksasa yang diameter tubuhnya dapat mencapai lebih dari 4 meter. Fosil kura-kura tertua yang ditemukan saat ini adalah Odontocelis yang berasal dari sekitar 2 tahun silam. Seluruhnya diperkirakan terdapat sekitar 260 spesies kura-kura dari 12 sampai 14 suku yang masih hidup di berbagai bagian dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 45 jenis dari sekitar 7 suku kura-kura dan penyu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai, nama saya Kak Fadila. Saya ingin menjelaskan materi tentang kucing. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing lunak. Nama ilmiahnya Felis catus adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk pada kucing yang telah dijinakan, tetapi juga merujuk pada kucing besar seperti singa dan harimau. Kucing telah bergaul dalam kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Dari kerangka kucing di Pulau Siprus, orang Mesir kuno dari 3.500 sebelum Masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari bumi. Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni atau full breed, seperti Persia, Siam, Manx, dan Spitz. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Perilaku kucing salah satunya adalah mendengkur, memijat, dan refleks meluruskan. Ras kucing, ada banyak macam ras kucing, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut adalah Manx, Maine Coon, British Shorthair, Burmese, dan Chinchilla Longhair. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Fadita Nishamanda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi burung kolibri. Kolibri adalah burung kecil dengan panjang 6,4 cm dan berwarna cerah yang sebagian besar hidupnya di Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Seekor kolibri mempunyai sekitar 1000 bulu yang bergemerlapan sehingga dapat memantulkan dan memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak seperti minyak pada air. Ada lebih dari 300 spesies burung kolibri hidup di dalam wilayah hutan Amazon Amerika Selatan. Sedangkan kolibri jenis Word-eared Encifera hidup di bagian barat hutan pegunungan Andes. Kolibri adalah penerbang yang ulo dengan gerakan sayap yang sangat cepat, 1 detik mencapai 12 sampai 80 kali kepakan. Seorang peneliti dari University California bernama Christopher Clark melakukan pengamatan untuk mengukur kecepatan burung kolibri betina. Christopher mengambil gambar menggunakan kamera super cepat sehingga bisa menangkap setiap gerakan dari burung kolibri. Ia berhasil mendapatkan 500 gambar yang berbeda dalam 1 detik.
Karena kolibri terbang sangat cepat, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup besar, dan untuk mendapatkan energi yang besar, seorang kolibri membutuhkan satu asupan makanan yang berkalori tinggi seperti nektar atau bagian dari intisari bunga yang dihisap dengan paruhnya yang kecil dan panjang. Varietas kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara menghisap madu seperti biasa. Kolibri akan mengubur sebuah lubang menembus pangkal bunga ke dalam madu lalu menyisipkan paruhnya dalam lubang tersebut. Cara kolibri yang seperti itu juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan silang, karena biasanya sebuah sari akan terbawa pada kepala, paruh kolibri dan kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Selain madu dan nektar, ada makanan alternatif yang bisa diberikan ke burung kolibri, yaitu ulat dan kroto. Susu kental manis brand apa saja juga bisa dijadikan sebagai multivitamin tambahan untuk burung kolibri. Sekian penjelasan dari saya mengenai burung kolibri. Terima kasih. Hai, nama saya Iin Anggi. Saya akan menjelaskan materi tentang burung pleci. Burung pleci atau yang juga dikenal dengan nama burung kacamata merupakan burung yang mempunyai postur tubuh kecil. Burung ini mempunyai kelebihan, terutama dalam suaranya yang sangat nyaman bila didengar. Asal-usul burung pleci. Nama lain burung pleci adalah burung kacamata atau bisa disebut juga airbird. Berasal dari suku Zoosteropidae. Daerah penyebarannya banyak terdapat di wilayah tropis, Asia, Eropa, serta Afrika. Ciri-ciri burung pleci. Burung pleci banyak ditemukan di daerah tropika seperti wilayah Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Burung ini mempunyai ciri khas lingkaran putih di sekitar mata. Burung ini mempunyai ukuran tubuh yang bisa dibilang kecil. Diameternya hanya sekitar 12-15 cm. Bulu bagian atas umumnya berwarna hijau dan sebagian kuning. Ekornya memiliki warna yang lebih gelap dibanding bagian atas tubuhnya. Sementara bagian dada kuning, putih, dan kehijauan muda. Pada bagian pipi serta leher umumnya berwarna kuning cerah. Sementara sisi tubuh lainnya berwarna putih mutiara dan disertai corak abu-abu. Pada bagian paruh dan kaki atau cakar, burung pleci umumnya berwarna jingga, kepucatan. Lingkaran pada mata burung pleci berwarna putih yang bisa dibilang agak lebar, dengan kaki-kaki yang kuat. Burung pleci lincah saat berkicau. Rentetan suara atau kicauan burung pleci terbilang sangat cepat dan lincah. Jenis-jenis burung pleci ada pleci dada kuning maput, pleci dada kuning macok, pleci auriventer, pleci buxtoni, pleci montanus, dan lainnya. Masih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wina. Dan saya Gita. Kami akan menjelaskan tentang ikan sepat. Sepat adalah nama segolongan ikan tawar yang termasuk ke dalam marga Trichogaster, anggota suku gurami atau Ospromenidae. Di Indonesia, ikan ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, meskipun beberapa jenisnya diperdagangkan sebagai ikan hias. Ikan yang bertubuh pipih jorong dengan moncong runcing dan mulut kecil. Sisik-sisik kecil bersusun miring dengan aneka ukuran. Urat sisi sempurna bentuk tabung yang kadang-kadang agak lembut. Sirip punggung atau dorsal terletak jauh ke belakang, namun berakhir agak jauh di depan sirip ekor. Sirip perut atau ventral berubah bentuk. Sepasang jari lunak yang pertama berubah menjadi alat raba yang menyerupai cambuk pendek sepanjang badannya, ditambah dengan sepasang duri pendek dan beberapa pasang jumbai pendek yang tak seberapa terlihat. Sirip dubur atau ana memanjang mulai di bawah dada hingga pangkal ekor. Sirip dada atau pektoral kurang lebih meruncing, sementara sirip ekor sedikit membagi. Jenis-jenis sepat. 1. Trichogaster leri atau sepat mutiara. 2. Trichogaster microlepis. 3. Trichogaster pectoralis atau sepat siam. Dan 4. Trichogaster trichopterus atau sepat rawa. Kegunaan sepat. Ikan sepat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama sebagai protein di daerah pedesaan. Selain dijual dalam keadaan segar di pasar, ikan sepat kerap diawetkan dalam bentuk ikan asin, berkasam, dan lain-lain, sehingga dapat dikirimkan ke tempat-tempat lain. Sekian dari kami, terima kasih.
Dengan saya Iin Anggi, saya Imelda Anggita. Kita akan menjelaskan materi tentang biawak. Biawak adalah sebangsa reptil yang masuk ke dalam golongan kadal besar, suku biawak-biawakan atau Varanidae. Biawak dalam bahasa lain disebut sebagai bayawak dalam bahasa Sunda, mayawak atau nyambik dalam bahasa Jawa, berekai dalam bahasa Madura, dan monitor lizard atau guana dalam bahasa Inggris. Habitat dan makanan biawak umumnya menghuni tepi-tepi sungai atau saluran air, tepian danau, pantai, dan rawa-rawa termasuk rawa bakau. Di perkotaan, biawak kerap pula ditemukan hidup di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Biawak memangsa aneka serangga, ketam atau yuyu, berbagai jenis kodok, ikan, kadal, burung, serta mamalia kecil seperti tikus dan cerurut. Biawak pandai memanjat pohon. Di hutan bakau, biawak kerap mencuri atau memangsa anak burung. Biawak juga memakan bangkai, telur kura-kura, penyu, atau buaya. Jenis-jenis biawak suku Varanidae terdiri atas dua kelompok yang sedikit berbeda, ialah dari marga Varanus yang besar atau lebih dari 35 spesies di seluruh dunia, dan marga Lantanotus yang sejauh ini berisi spesies tunggal Elbornensis dari Kalimantan. Marga yang kedua itu merupakan biawak yang bertubuh kecil, kurang lebih 30 cm dan tanpa lubang telinga. Beberapa jenis biawak yang terdapat di Indonesia seperti genus Varanus dengan subgenus Satvaranus, Empagusia, Euprepiosaurus, Odatria atau Darves monitor, Papusaurus, Soteosaurus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to Watch our behind the scene. Kami akan menjelaskan tentang ikan Sepat adalah super